Yang bikin susah adalah kalau kalian punya acne scar. Ini udah 2 bulan nih dia baru samar. Untuk day 3, day 4, and day 5 itu stepnya bakalan sama aja. Kak, percuma skincarean di rumah kak katanya kalau nggak ke klinik kecantikan. Apa benar? Gila ya, di usia 33 tahun ini. Aku udah 33 tahun. Yang notabene aku ngerasanya tuh makanku sekarang tuh lagi dijaga banget karena ada kolesterol kan ya. Makin tua makin sadar diri nih. Jadi makannya itu makin bersih, tapi aku jadi ngerasa kalau makan kotor sedikit aja, atau yang kandungan lemak jahatnya, lemak jenuhnya tinggi sedikit aja. Contohnya nih, sesimpel aku biasa minum kopi susu yang dibuatin papap itu biasanya pakai soy, pakai susu kacang. Soy itu susu kacang kan ya? Soy. Si susu soynya ini lagi habis. Jadi mencobalah nih, ya udah pakai full cream aja yang ada aja dulu gitu. Ternyata nggak bisa. Itu malah bisa bikin kulitku jadi berantakan dan sempet perjing, jadi beruntusan gitu. Beruntusannya tuh kalau aku alergi dairy products ya, selalu di titik yang sama nih. Nih di sini nih. Ini lagi ada lagi nih. Jadi sekarang aku tuh makin sensitif sama makanan yang tinggi lemak dan pengaruhnya selalu ke kulit. Paling bete itu apa? Bekasnya susah banget disamarin. Attention, sebelumnya aku mau ngasih info bahwa aku itu bukan ahli dalam bidang estetika, kesehatan kulit, kecantikan, dermatologis itu bukan. Aku hanya beauty ataupun skincare enthusiast dan sudah mendalami dalam bidang beauty kreator ini selama kurang lebih 3 tahun terakhir ini. Jadi kalau misalnya dalam penyampaian ada yang salah, boleh kritik dan saran membangunnya ditambahin di kolom komen di bawah biar kita bisa sama-sama belajar. Sebelumnya aku mau ngasih tahu dulu untuk skin conditionku, warna kulitku itu selalu matang dengan neutral undertone, dan untuk kondisi kulitku itu cenderung normal to dry, tapi tergantung hormon juga. Biasanya kalau mau datang bulan itu T-zone-nya lebih sedikit agak oily, U-zone-nya tetap kering tapi cenderung normal. Tapi kalau misalnya udah beres haid itu kering kerontang parah biasanya kayak gitu. Nah, acne scar yang biasa muncul di wajahku biasanya munculnya itu karena pertama PMS atau kedua ya alergi dairy products. Nah, masalahnya itu kan ada di acne scar. Sebelum aku bahas dengan lebih detail untuk jenis acne scar ini, hey, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku, Riri Prams. Acne scar itu biasanya lebih mudahnya ya dibagi dalam 2 jenis, PIH sama PIE. Ke PIH dulu atau PIH ya, itu biasanya karena ada peradangan di kulit. Nah, kebetulan punya produksi melanin yang berlebih di bagian epidermis atau di permukaan kulit. Jadi setelah peradangan jerawat ini sembuh, itu cenderung punya acne scar atau bekas luka jerawat yang menghitam dan biasanya suka muncul gitu loh. Nih salah satunya nih. Nih hitam nih. Koreng. Iya, koreng jerawat. Nih hitam nih. Tuh ya. Satunya lagi adalah PIE atau PIE. Kalau PIE itu atau PIE atau PIE ini cenderung bekasnya itu merah atau biasanya juga suka berubah jadi ungu setelah peradangan jerawatnya beres. Biasanya kalau PIE ini didiemin aja tuh dalam kurun waktu ya sebulanan lah, biasanya itu bakalan samar dengan sendirinya. Yang bikin susah adalah kalau kalian punya acne scar yang jenisnya itu PIH atau PIH nih, kayak ini nih. Ini udah 2 bulan nih dia baru samar sekarang. Nah, kalau yang merah-merah gini nih, merah biasanya tuh kurang dari sebulan udah samar sendiri lah. Nih merah nih, nih agak ungu, nih merah nih, ini bakal hitam nih pasti nih. Nih hitam nih. Nih, yang hitam itu tuh bikin mumet, tau nggak? Nah, dari acne scarsku yang membandel ini, kan aku gemes gitu ya. Aku pengen coba dokumentasiin aja kemarin. Ini 5 hari praktek skincare yang agak nekat buat nyamarin bekas jerawat, dan alhamdulillahnya it works. Ini aku kasih tahu dulu di awal. Ini ngaruh banget di aku. Sebenarnya metodenya ini aku pakai skin cycling yang sebenarnya resepnya itu juga udah pernah aku share di video sebelumnya. Kalian cari aja skin cycling Riri Prams. Itu metodenya masih sama, tapi belum pernah aku dokumentasiin langsung ke kalian secara real gitu, secara 5 hari berturut-turut aku pakai skincare dengan metode tersebut gitu ya. Nah, sekarang aku dokumentasiin nih secara 5 hari, dimulai dari day 1 dulu. Day 1 lagi banyak bekas jerawat, dan day 1 ini aku bakalan pakai kandungan aktif 1 doang, AHA, BHA, PHA. Intinya aku bakalan pakai chemical exfoliant
exfoliator dulu. Ini di Ordinary yang AHA 30%, BHA 2%. Kalau nggak ada produk ini bisa pakai toner AHA, BHA, PHA, atau mau di serum ataupun di moisturizer, itu bebas. Yang penting hari pertama pakai kandungan aktif 1, mau di step manapun yang penting ada kandungan AHA, BHA, PHA. Tapi jujur ini salah satu produk yang paling instan ngasih hasil gitu. Diamin 10 menit abis itu bilas. Ganti baju karena barusan bilas basah. Lanjut pakai Supple Power. Si produk yang tadi aku pakai itu harus dibilas karena dia kayak chemical peeling gitu kan. Abis hyaluronic acid toner, lanjut ke hyaluronic acid serum. Lanjut eye gel atau eye serum atau apapun, yang penting produk mata dipakai. Ditutup dengan Calm Down Skincare Air Cover Creamnya Something. Day 1 beres. Skincare day 2 yang aku pakai, kita mulai dari toner dulu, pakai hydrating toner. Udah mau habis. Jangan nunggu sampai kering, langsung timpa hyaluronic acid serum. Biar nunggu skincare-nya terserap maksimal. Nyambi pakai eye gel. Ini baru day 2 tapi perubahan bekas jerawatnya udah maksimal banget kan. Next ke retinol serum. Kalau misalnya kalian masih pemula dan pengen pakai retinol, baiknya di sandwich. Gimana tuh sandwich? Jadi pakai moisturizer dulu, baru retinol serum, abis itu baru lanjut moisturizer lagi. Biar apa? Biar kulitnya aman, jadi dijembatani dulu gitu loh sebelum pakai kandungan aktif. Tapi karena aku kayaknya skin barrier-nya udah lumayan oke, jadi langsung aja. Balik lagi untuk semua produk di sini bukan yang biasa aku pakai karena tiap minggu biasanya ya gonta-ganti, tapi step dan kandungannya tetap sama. Sampai sini paham adik-adik, kakak-kakak, ibu-ibu? Berikutnya ditutup dengan Calm Down series. Pokoknya kalau lagi pakai kandungan-kandungan aktif, biasanya di closingnya aku pakai Skincare Air Cover Creamnya Something ini karena dia fokusnya untuk nge-calm down kulit, biar kulitnya lebih tenang, lebih stabil, lebih minim iritasi. Skincare day 3. Sebenarnya kalau untuk day 3, day 4, and day 5 itu stepnya bakalan sama aja, jadi bakalan aku mix and match nih. Day 3, day 4, and day 5. Dimulai dari toner dulu, fokusnya adalah melembabkan. Skincare day 4 sama kayak yang day 3, aku udah pakai toner yang fokusnya melembabkan atau hidrasi. Dalam keadaan tonernya itu masih 60% kering, timpa lagi sama serum yang fokusnya melembabkan. Nah setelah itu biasanya aku pakai serum tambahan lagi, intinya yang ada kandungan vitamin C dan niacinamide. Dan untuk niacinamide-nya biasanya aku cari yang 5% aja. Boleh satuan-satuan, serum vitamin C sendiri, serum niacinamide 5% sendiri. Tapi ini aku pakai yang udah combo jadi satu aja. Punyanya Ariul, ini yang 7 Days Glow Brightening Serum. Teksturnya lebih thick lagi ketimbang hyaluronic acid yang aku pakai tadi sebelumnya. Kalau skincare day 3, day 4, day 5 itu aku fokusnya lebih ke masalah kulitnya. Pengen nyerahin, ngelembapin, sekaligus nyamarin bekas jerawatku. Intinya sih makin lembab kulitnya, makin terjaga skin barrier-nya. Masalah kulit tuh makin gampang teratasi apapun itu. Skincare day 5, sebelumnya aku udah pakai hydrating toner, udah pakai hydrating serum, udah pakai vitamin C dan niacinamide serum juga. Lanjut sambil nunggu serumnya terserap maksimal di kulit, aku pakai eye gel. Ini punyanya Something Game Changer. Sebenarnya kalau untuk brand aku pakai macam-macam. Biasanya kandungannya sama-sama aja. Jangan lupa untuk di massage. Berikutnya untuk moisturizer, ini aku pakai Avoskin Your Skin Bay Glow Concentrate Treatment yang warna yellow ini. Dia ada kandungan tranexamic acidnya. Menurutku kandungan tranexamic acid itu tetap yang paling ngebut buat nyamarin bekas jerawat. Apalagi kalau misalnya sebelumnya pakai serum yang kandungan vitamin C sama niacinamide. Makin ngebut deh tuh bekas jerawatnya. Cepat banget samarnya. Tapi intinya balik lagi sih di basic skincare.
Udah beres nih. Udah se-glowing ini, udah siap tidur. Nah itu dia tadi detail secara jelas penggunaan skincare dari day 1 sampai day 5. Dan emang bener yang namanya usaha itu enggak mengkhianati hasil. Skincarean itu ya pasti ada hasilnya kalau rutin. Ada yang suka DM ke aku dan ini bukan 1 atau 2 DM doang, tapi banyak. Katanya, "Kak, percuma skincarean di rumah Kak, katanya kalau nggak ke klinik kecantikan." Apa benar? Ini sebenarnya balik lagi ke kondisi kulit masing-masing. Kalau kalian ngerasa skincarean di rumah nggak ada hasil, malah bikin kulit kok makin berantakan ya, makin jerawatan, makin purging, boleh banget ke klinik kecantikan. Tapi kalau untuk aku pribadi yang masalahnya sebenarnya aku kayaknya masih bisa deh ngatasin sendiri, kayak masalah warna kulitku yang belang, terus bekas jerawat masih bisa aku coba samarkan sendiri gitu ya. Kecuali ini nih ya, nih yang bandel nih ya. Aku masih bisa lah ngatasin sendiri di rumah tanpa ke klinik kecantikan. Ini aku jabarin lagi detail step skin cycling gitu ya. Jadi sebenarnya balik ke goals masing-masing itu apa? Kalau aku goalsnya adalah untuk melembabkan, meratakan warna kulit yang belang dan menyamarkan bekas jerawat gitu. Nah balik lagi di day 1 itu goalsnya hanya bisa satu. Aku hanya ingin mengangkat sel kulit mati biar proses skincareannya dan manfaat dari skincarenya itu sendiri bisa aku rasakan dengan maksimal. Jadi di day 1 mau itu di step toner, mau itu di step serum, mau itu di step moisturizer, pasti aku selipin kandungan AHA, BHA, PHA, atau kalau nggak BHA PHA ya masukin aja lah si AHA-nya, karena emang fungsi untuk deep exfoliator atau untuk ngangkat sel kulit mati itu biasanya adanya di AHA kan ya. Jadi fokusnya di AHA, BHA, PHA di day 1. Next di day 2 itu fokusnya untuk nge-treat, untuk lebih mengenal kulit. Jadi di day 2 itu pakai kandungan aktif yang levelnya itu masih moderate, masih medium, yaitu retinol. Dan itu biasanya aku pakainya lebih nyaman kayak tidak sama dengan day 1. Misalnya kalau di day 1 aku pakai toner retinol, ya udah day itu aku pakai serum retinol atau moisturizer retinol. Atau di day 1 aku pakai moisturizer AHA, BHA, PHA, ya udah day itu aku pakai tonernya retinol. Kayak gitu. Jadi diselang-seling gitu loh. Day 3, day 4 dan day 5 itu aku fokusnya hanya untuk meratakan warna kulit yang belang dan melembabkan. Hanya fokusnya di hidrasi. Intinya dengan kita makin menghidrasi kulit ya, itu tuh makin memperkuat skin barrier dan makin meminimalisir masalah itu sendiri muncul ke permukaan kulit. Dan yang terpenting adalah kalian paham dulu basic skincare. Kalau misalnya masih pemula dalam hal skincarean ya, tidak perlu pakai kandungan yang aktif. Fokusnya hanya di jangan males bersihin kulit wajah, jangan males hidrasiin. Kalau kalian males pakai skincare yang tahapannya panjang, ya udah toner aja sama moisturizer. Dan kalau pagi jangan lupa pakai sunscreen, diproteksi lagi kulitnya. Intinya tuh ada di basic. Kalau udah kenal nih sama basic skincare-nya, kulitnya udah kayaknya lembabnya udah cukup deh, boleh tuh mulai aktif ke skin cycling atau step yang aku share ini buat lebih pakai kandungan yang lebih aktif lagi. Jadi kalau misalnya kalian pemula dalam hal skincare, itu stepnya tuh jangan langsung loncat pakai kandungan aktif, itu kulit bakalan kaget. Even aku yang udah tahu basic skincare, yang udah kenal dan rutin basic skincare aja, itu kalau pakai kandungan aktif kadang masih suka aduh cercep perih banget nih, karena tergantung kondisi kulit lagi sih. Balik lagi, jujur dengan cara ini bikin aku jadi lebih mudah kalau buat nge-review dan nyobain skincare, karena udah jelas pakem dan tahapan skincare-nya plus ingredients yang dipakai daily-nya tuh udah jelas banget. Jadi untuk urutan atau antrian nyobain produk tuh udah oke, gampang, aku udah tahu lah tahapannya gitu. Karena fokus yang aku tentuin tiap harinya itu udah jelas. Jadi kalau ada yang nanya, "Kak, emang pakai skincare ganti-ganti?" Nggak masalah. Ya kan aku pakainya sesuai fungsi gitu tiap hari. Ya beda-beda emang produknya, tapi kandungannya ya sama aja. Jadi buat ngisi setiap harinya sama kayak makan mah tiap hari mungkin aku hari ini makan tongkol balado, tapi besok mungkin tongkol siwir. Nah kayak gitu tuh yang ada di otak tuh kayak gitu. Aku mungkin pakai produk yang mereknya beda, tapi sebenarnya kandungan dan isinya itu sama aja buat kulit. Skincarean itu harus dinikmati prosesnya. Kalau kalian udah ngerasa buntu dan tidak menikmati prosesnya, ya udah ke klinik kecantikan aja. Dan kalau misalnya kalian seneng nih dengan proses skincare yang kalian pakai setiap hari, ya kalau misalnya berprogres, ya yang seneng kan kita sendiri juga ya kan. Intinya semangat buat kalian yang sedang berusaha untuk menyamarkan bekas jerawat juga.
Jangan lupa cari juga akar masalahnya gitu. Jangan cuma aku ingin mengobati tapi nggak dicari akarnya, ya itu masalahnya bakal tetap muncul gitu kan ke permukaan. Jadi jangan lupa saat kita nge-treat cari tahu juga akar masalahnya gitu. Aku tahu dan paham banget gemesnya gimana buat nyamarin bekas jerawat, karena kayak kok nggak samar-samar sih gitu kan. Apalagi yang bekas jerawatnya tuh sampai lukanya bener-bener membekas kayak yang ini. Wah, gemesnya setengah mati sih. Semoga dengan adanya video ini berguna buat kalian. Buat yang mau nambahin boleh di kolom komen di bawah, atau kalian punya produk rekomendasi, Kak coba ini produk ini bagus buat kakak, boleh banget di kolom komen di bawah, because sharing is caring. Makasih banyak buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai habis. It means a lot for me. Jangan lupa buat tinggalin jejak dengan klik likes dan subscribe channel YouTube aku. Udah? Terus jangan lupa juga untuk aktifin bel notifikasi kalian supaya kalian jadi Jamet Squad aku yang pertama tahu kalau misalnya ada video baru yang diupload di channel YouTube ini. Once again, thank you guys for watching and also next time. Bye!